mulai dengan paparan pertama dari Bung Ahmad Muntajab dari PUKSPKI terkait dengan Indonesia yang akan memaparkan terkait dengan pekerja muda dan tantangan masa depan kepala kerja yang sehat dan benar. Untuk waktu dan tempat saya. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan dulu, saya Ahmad Muntajab dari PUKSPKI Indonesia. Mohon izin Bapak-bapak narasumber yang sangat berkompeten pada hari ini, ya. Mudah-mudahan nanti kita juga dapat menyerap ilmu yang beliau sampaikan, sehingga kita dapat mengimplementasikan K3 secara menyeluruh di perusahaan kita masing-masing. Tentunya yang pertama adalah kita mengucapkan alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan tentunya masih diberikan keselamatan. Yang kedua, sebagai insan yang beriman, tentunya kita juga seyogianya menyanjungkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, rekan-rekan semua, hari ini saya diminta oleh bidang pendidikan PC KPSI Kabupaten Kota Bekasi untuk memberikan pandangan bagaimana K3 menurut pekerja muda dan bagaimana pekerja muda ini menyikapi K3 di tempat kerja masing-masing. Mungkin bisa saya tunjukkan. Baik, yang pertama akan kami perlihatkan ya, ada next. Teman-teman masih ingat gambar di depan? Ini adalah Giri Pamungkas. Giri Pamungkas ini adalah seorang buruh yang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik kemasan. Ya, dia mengalami kecelakaan kerja di tahun 2020. Dia kehilangan 4 jarinya dan kemudian dia di PHK oleh perusahaan. Ya, ini adalah salah satu contoh bentuk kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja muda. Karena Giri pada saat mengalami kecelakaan kerja, tepatnya di Agustus 2020, itu Giri berusia 27 tahun. Ya. Lalu, apa arti kecelakaan kerja bagi pekerja muda? Tentu di sini akan timbul ada luka, ada cacat, bahkan seperti yang dialami oleh Giri, kemudian diberikan sanksi. Giri juga di PHK dari perusahaannya. Kemudian pengobatan setelah PHK, tentunya pengobatan ditanggung oleh dirinya sendiri. Kemudian susah mendapatkan pekerjaan baru karena dia mengalami kecacatan tadi. Ya. Kemudian masih banyak hal-hal lain seperti trauma, dikucilkan, bahkan sampai susah mendapatkan pasangan karena dia minder setelah mengalami kecelakaan kerja, bahkan sampai menimbulkan kecacatan fisik, maka tentu dia akan mengalami situasi yang sangat tertekan sampai-sampai di mana dia akan mengalami satu hal yang untuk susah mendapatkan pasangan. Ya. Ini adalah fakta yang dialami di lapangan. Berikutnya, next. Kemudian akan kami sampaikan mengenai data kecelakaan kerja dan dampak bagi pekerja menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan kurun waktu tahun 2020, 2021, dan 2022. Apabila kita sama-sama lihat di tabel ini bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2021 itu tren kecelakaan kerja meningkat ya sekitar 5,7%. Ya, dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian kita ambil di tahun 2022, kebetulan saya dapat datanya itu hanya sampai bulan Juli ya. Di tahun 2022-nya itu naik sekitar sampai dengan Juni aja ya. Perbandingan antara 2021 dengan 2022, 2022-nya di bulan Juni, hanya sampai Juni, artinya hanya sampai pertengahan tahun. Itu naik mencapai 54,6%. Jadi jumlah kecelakaan kerja yang ada di menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian nextnya situasi K3 dan pekerja muda. Pekerja muda memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi dibanding pekerja dewasa. Ya. Bahkan menurut data
dari BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Ibu Ida Fauzia pada saat peringatan bulan K3 tahun 2021 lalu, tahun 2022 lalu yang dilakukan di kawasan MM 2100, beliau menyampaikan bahwa ada 82.000 kasus kecelakaan kerja. Ya, ada 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja, yang 65% diantaranya adalah karena COVID-19. Nah, ini adalah situasi di mana kejadian kecelakaan kerja ini rata-rata menimpa, sebagian besar menimpa pekerja dengan usia muda. Ya, sebagian besar menimpa pada pekerja usia muda. Kemudian menurut data dari Eropa, baru-baru ini insiden kecelakaan non fatal di tempat kerja lebih tinggi 40%, ya, yang menimpa pada pekerja muda dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun dibanding pekerja dewasa. Nah, ini menurut data dari Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat di Amerika Serikat. Kemudian menurut data yang sama di Amerika Serikat juga terjadi resiko yang dihadapi pekerja muda berusia antara 15 sampai dengan 24 tahun untuk mengalami kecelakaan kerja non fatal adalah 2 kali lebih tinggi dibanding pekerja yang berusia 25 tahun ke atas. Ya, artinya ini adalah data-data yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kompeten, lembaga-lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, teman-teman semua, kecelakaan kerja bagi pekerja muda menurut rentang usia. Ini kita bisa lihat, kita bisa lihat di tabel tahun 2020 untuk usia 25 sampai dengan 30 tahun itu ada kecelakaan kerja atau kasus kecelakaan kerja yang tercatat oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 41.600 kasus. Ada 41.600 kasus yang terjadi di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 pada rentang usia yang sama, yaitu di usia 25 sampai dengan 30 tahun, itu meningkat sekitar 4%, menjadi 43,82 kasus. Ya. Ini kasus kecelakaan kerja terhadap pekerja muda trennya sangat mengenaskan dan ini perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Oke, nextnya. Kemudian ini adalah data kecelakaan kerja menurut data BPJS berdasarkan masa kepesertaan, ya, dari 0 sampai dengan 6 bulan, kemudian sampai dengan 40 tahun masa kepesertaannya. Nah, kita lihat rata-rata kecelakaan kerja atau kebanyakan kecelakaan kerja itu terjadi pada awal-awal mereka mengikuti kepesertaan dan pada saat di kepesertaan 5 sampai dengan 10 tahun. Artinya ini kepesertaan antara 0 sampai dengan 10 tahun itu sangat rentan terhadap resiko-resiko kecelakaan kerja. Yang mana di sini menurut data BPJS Ketenagakerjaan itu ada untuk di rentang 0 sampai 6 bulan itu ada 37.000 kasus. Kemudian di 5 sampai 10 tahun kepesertaan itu terjadi 41.000 kasus. Itu di tahun 2020 saja. Kemudian bagaimana di tahun 2021? Di tahun 2021 ternyata untuk kepesertaan awal sampai dengan 6 bulan itu terjadi peningkatan, teman-teman. Mencapai 40.100 kasus. Ya, 40.100 kasus yang tercatat oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian untuk rentang usia 5 sampai dengan 10 tahun memang mengalami penurunan, tetapi penurunannya sangat tidak signifikan. Itu hanya di angka 39.300 kasus. Next. Kemudian kondisi pekerjaan dan permasalahan K3 pada pekerja muda. Tingkat pengangguran muda saat ini 3 kali lebih besar dibanding orang dewasa. Ya, bahkan menurut data dari ILO, Indonesia ini menjadi peringkat ketiga besar di ASEAN yang memiliki angkatan kerja muda yang masih menganggur. Ya, peringkat ketiga Asia Tenggara, ya, Indonesia. Kemudian pekerja muda cenderung memiliki keterampilan, pengalaman kerja dan daya tawar yang terbatas, sehingga peluang mereka pun kerap terbatas pada pekerjaan tingkat kumpulan
dan pekerjaan yang tidak diinginkan karena berupa rendah, jam kerja berlebih, kerja rentan dan bahaya. Ya, artinya daya tawar daripada pekerja muda ini biasanya di perusahaan-perusahaan itu sangatlah rendah karena mereka mungkin secara skill, secara pengalaman juga belum terlalu menguasai. Kemudian selain itu, sejumlah besar orang muda bekerja di perekonomian informal. Bahkan data menunjukkan 78,7% pekerja berusia 15 sampai dengan 29 tahun, di mana mereka lebih rentan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengingat pekerjaan di sektor pekerjaan informal cenderung memberikan paparan bahaya kerja yang signifikan bagi para pekerjanya dan minim akan perlindungan sosial. Ini data dari organisasi buruh dunia. Next, kemudian selanjutnya, dibandingkan dengan pekerja dewasa, pekerja muda lebih cenderung terlibat dalam bentuk pekerjaan yang tidak standar, di mana sifat pekerjaannya kurang stabil dan kurang terlindungi. Ya, ini kondisi di lapangan seperti itu. Akan tetapi juga ini kadang-kadang meskipun perusahaan sudah memberikan alat pelindung diri, kemudian memfasilitasi untuk kesehatan keselamatan kerja, kadang-kadang dari pekerja ini saja juga masih abai terhadap kesehatan dan keselamatan kerja sendiri. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana hari ini kita bersama-sama memberikan pemahaman, memberikan pandangan, diskusi bersama untuk betapa pentingnya K3 untuk keselamatan dan kesehatan kita. Kemudian berikutnya, pekerja muda yang terlibat dalam pekerjaan sementara cenderung memiliki akses terbatas terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan karena pekerjaan mereka hanya dalam jangka waktu pendek, ya, biasanya kontrak dan sebagainya. Dan mereka biasanya kurang mendapat informasi tentang bahaya dan risiko di tempat kerja. Ya. Mereka dalam kontrak misalnya 1 tahun, mereka belum mendapatkan pemahaman, belum mendapatkan pelatihan terkait dengan K3, sehingga akhirnya mereka bekerja tanpa memiliki skill dan pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri. Kemudian pekerja muda cenderung lebih sering atau harus sering berganti pekerjaan, dan akibatnya jarang memiliki waktu atau kesempatan untuk bisa dengan aturan K3 yang belum mereka harus pindah dan beradaptasi lagi. Ya. Tadi mereka harus pindah dari perusahaan ke perusahaan satu ke perusahaan lain, padahal mereka sendiri belum memahami tentang pentingnya bahaya K3 itu sendiri. Kemudian nextnya, seperti apa pekerja muda dan risiko di sektor pekerjaan tertentu. Seperti yang pertama yaitu di sektor pertanian. Di seluruh dunia ini teman-teman semua ada 49,3% remaja berusia antara 15 sampai dengan 17 tahun terlibat dalam pekerjaan berbahaya dan sedang bekerja di bidang pertanian. Kemudian di bidang manufaktur, sejumlah besar pekerja muda yang beralih dari pasar kerja dipekerjakan di bidang manufaktur. Kendati terjadi penurunan dalam pangsa kerja di bidang manufaktur, di banyak kawasan sektor ini masih mempekerjakan sejumlah besar pekerja muda. Misalnya pekerja muda mencapai 9,7% dari semua pekerja di bidang manufaktur. Kemudian di Eropa Timur dan di Asia Tenggara, di Asia Barat itu ada 20,7% pekerja dalam rentang usia muda. Kemudian di sektor konstruksi, sektor ini menarik semakin banyak pekerja muda di kawasan yang sedang berkembang dan kawasan yang baru muncul seperti di Afrika, di Asia, kemudian di Pasifik, di Amerika Latin, dan di Karibia. Oke, baik, selanjutnya di sektor penambangan dan galian. Di sektor penambangan dan galian ini menjadi beban berat dan cenderung banyak pekerjaan berat yang dikerjakan oleh pekerja tersebut, sehingga struktur bawah tanah yang tidak stabil, peralatan berat, serta banyak hal yang menjadi bahaya di tempat kerja tersebut, sehingga menjadikan pekerja muda ini sangat rentan terhadap bahaya daripada kecelakaan dan keselamatan kerja mereka. Kemudian di sektor jasa yang mencakup sektor pelayanan,
kemudian sektor kesehatan dan sosial dipekerjakan semakin banyak pekerja muda di seluruh dunia. Bahkan kemudian sampai kita di sektor perjamuan seperti perhotelan yang merupakan bagian dari sektor jasa juga mempekerjakan semakin banyak pekerja muda. Berikutnya, layanan kesehatan dan sosial. Jumlah pekerja di sektor ini ya seperti sektor kesehatan seperti rumah sakit dan sebagainya itu memiliki atau melibatkan lebih banyak pekerja muda. Subsektor ini tumbuh di negara maju dan negara berkembang. Kemudian kawan-kawan, K3 dan pekerja muda. Bagaimana K3 dan pekerja muda? K3 merupakan panjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menurut organisasi PBB, kaum muda ditetapkan sebagai orang yang berusia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Kelompok ini mewakili lebih dari 15% tenaga kerja dunia yang mencapai 541 juta orang. Kemudian di industri oil sendiri, kelompok youth dibatasi dengan rentang usia paling tinggi adalah 35 tahun. Lalu istilah kaum muda kerap mengacu pada orang yang berada pada usia di mana mereka mengakhiri wajib belajar dan memulai pengalaman kerja pertama. Sedangkan di Indonesia sebanyak 155,3 juta orang merupakan penduduk yang berusia di bawah 35 tahun. Sebesar 56,9% dari total penduduk Indonesia. Berikutnya adalah dasar hukum dari perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu ada di pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan, atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Lalu berikutnya, membangun kesadaran pekerja muda terhadap 3 hak dasar. Ini ada 3 hak dasar pekerja di bidang A3, yaitu yang pertama hak untuk mendapatkan informasi, kemudian hak menolak pekerjaan yang tidak aman, kemudian hak untuk berpartisipasi. Berikutnya, hak atas informasi. Hak pekerja untuk mendapatkan semua informasi dan penjelasan mengenai bahaya di tempat kerja dan bagaimana menanganinya. Lalu, pengusaha diharuskan melakukan pelatihan bagi para pekerja baru mengenai kebijakan K3 yang dimiliki perusahaan, prosedur kerja yang aman dan bahaya-bahaya spesifik yang ada di tempat kerja mereka. Kemudian, bagaimana meningkatkan perbaikan kondisi K3 bagi pekerja muda? Yang pertama tentunya adalah kita harus membangun kesadaran pekerja muda untuk mengetahui dan semakinkan terhadap pentingnya K3 itu sendiri. Kemudian memperbaiki pengumpulan dan analisa data dan informasi tentang K3 bagi pekerja muda. Kemudian pengembangan, memperbaharui, menerapkan hukum, peraturan kebijakan, dan pedoman untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Sampai dengan kita harus memperkuat advokasi, kesadaran, dan penelitian tentang kerentanan pekerja muda terhadap bahaya dan risiko K3. Ini diantara hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan perbaikan kondisi K3 bagi pekerja muda. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena mau keterbatasan waktu, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.